Shalom Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Samuel Daci. Pada malam hari ini, saya ditugaskan oleh Bapak Gembala untuk membaca, memahami, dan merangkum serta memberkati saya dari buku yang berjudul The Purpose Driven Life, atau kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Pada pertemuan malam hari ini, tema ialah semua diawali dengan Allah. Sebelum memulai tujuan hidup, kita harus tahu dulu apa makna dari tujuan atau purpose. Purpose yaitu merujuk pada alasan atau maksud mendasar mengapa sesuatu ada atau dilakukan. Dalam konteks kehidupan, tujuan memberikan arah, makna, dan arti tindakan dan eksistensi kita. Pencarian tujuan makna hidup banyak membingungkan orang, termasuk saya sendiri, karena terlalu fokus memulai dengan tingkat awal yang paling keliru, yaitu fokus pada diri sendiri. Kita tidak akan mengetahui tujuan hidup kita karena kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Seperti contoh perumpamaan yang saya berikan, jika seseorang memberikan barang yang pertama kali saya lihat, saya tidak akan mengetahui fungsi dan kegunaan barang tersebut jika tidak melalui pencipta atau buku panduannya. Begitu pula dengan tujuan hidup kita. Kita harus memulainya dengan pencipta kita, yaitu Allah. Tujuan hidup kita hanya bisa ditetapkan jika kita memulai dengan pemahaman bahwa kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. 3 poin yang saya dapatkan pada tema hari ini. Poin yang pertama, titik awal. Pertanyaan mengenai makna dan tujuan hidup tidak bisa dijawab dengan memulai dari diri sendiri. Sebaliknya kita harus memulainya dari Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan perumpamaan. Poin yang kedua, jangan jadikan Allah untuk aktualisasi diri sendiri. Banyak orang yang berupaya memanfaatkan Allah untuk mencapai sesuatu, tapi ini merupakan timbal balik alam dan sudah pasti gagal. Kita dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya. Dan membiarkan Allah memakai kita untuk tujuannya. Bukan kita yang menggunakan Allah untuk tujuan kita sendiri. Dalam kitab Roma, pasal 8 ayat 5-6, beginilah firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Pada ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, saudara-saudari sekalian. Amin. Karena memanfaatkan Allah untuk aktualisasi diri sendiri bisa dianggap sebagai tindakan yang didorong oleh keinginan daging. Dan pada poin yang terakhir, rencana Allah. Kita diciptakan sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Sebelum kita lahir, Allah telah merancang tujuan hidup kita. Kita ada karena kehendak Allah. Dia menciptakan kita dengan kasih dan tujuan yang jauh lebih besar dari ambisi pribadi kita. Kesimpulan dari 3 poin itu yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, agar kita lebih memfokuskan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan yang dalam terhadap komunikasi terhadap Tuhan. Yang kedua, jangan jadikan Allah aktualisasi diri sendiri demi mencapai sesuatu. Tetapi biarkanlah Allah yang memakai kita sesuai dengan tujuan Allah. Amen. Pada kesimpulan yang ketiga, kita harus tahu betapa besar rencana Allah dalam hidup kita. Sebelum kita ada terlahir, Dia telah merancang tujuan hidup kita. Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita, tetapi Dialah sumber kehidupan. Amen. Untuk menemukan tujuan hidup, kita harus melihat firman Allah, bukan hikmat dunia. Cara terbaik untuk menjelaskan tujuan Allah bagi kehidupan saya dan saudara-saudara adalah membiarkan Alkitab berbicara sendiri. Anda harus membangun kehidupan di atas kebenaran-kebenaran kekal, bukan psikologi umum, motivasi sukses, dan kisah-kisah yang memberi inspirasi. Karena sukses dan tujuan hidup sangat berbeda. Keseluruhan kesimpulan dari tema ini ialah semuanya diawali dengan Allah, yaitu untuk mengalihkan fokus dari diri sendiri.
tetapi lebih memfokuskan diri kepada Tuhan sebagai langkah pertama dalam menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ayat renungan pada bacaan ini ialah pada Kolose 1 ayat 16 bagian B, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Demikianlah presentasi saya mengenai buku Tujuan yang digerakkan kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.